إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena takwa inilah yang mampu mendorong kita untuk melakukan kebaikan dan kebajikan. Takwa inilah yang mampu mencegah kita dari perbuatan dosa dan aniaya. Dan takwa ini pula yang membuat kita memiliki kemampuan untuk mengantisipasi jeratan-jeratan dosa di masa yang akan datang. Salawat dan salam marilah selalu kita sampaikan kepada kedua kita, tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Kita telah memasuki tahun 2022. Kita tinggalkan segala kenangan dan peristiwa di tahun 2021. Dengan memasuki tahun 2022, hendaknya kita memperbarui segala hal. Mari kita perbaharui sebagai umat dan sebagai pribadi cita-cita besar kita. Mari kita membangun optimisme bahwasanya di masa mendatang adalah lebih baik dibandingkan di masa yang lalu. Kita harus membuat lompatan-lompatan, tindakan-tindakan yang lebih maksimal dan lebih baik dibandingkan tahun yang lalu. Karena sesungguhnya kebaikan kita diukur oleh seberapa mampu kita melakukan sesuatu yang lebih baik daripada hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu kenangan pahit baik secara pribadi maupun secara kolektif selaku umat kita bisa rasakan di tahun yang lalu. Kita sebagai umat seakan-akan tidak bisa bangkit, diselimuti dengan rasa ketakutan, diselimuti dengan rasa kekurangan, diselimuti dengan rasa kemiskinan. Para ulama dikebiri, para ulama dikerangkeng, dan umatnya dibuat diam 1000 bahasa tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu kejadian-kejadian itu tidak boleh terulang kembali di tahun ini. Kita selaku umat harus lebih baik.
Kita memiliki alasan yang sangat kuat kenapa kita optimis dan kenapa kita memiliki cita-cita yang lebih baik dibandingkan tahun yang lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Optimisme kita beralasan karena sesungguhnya kita sebagai umat insyaallah ta'ala kita akan lebih baik, dan masa depan bangsa ini dan masa depan umat manusia berada di tangan Islam. Di antara fenomena itu sudah bisa kita baca. Di antaranya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, populasi umat Islam terus naik dan terus bertambah dan terus menyebar. Jika di tahun 1973 jumlah kaum muslimin hanya 500 juta, sekarang ini mengalami kelipatan 300% lebih. Jumlah kaum muslimin sedunia sekarang ini lebih dari 1,57 miliar. Tentu ini adalah jumlah yang sangat banyak. Setiap 4 orang di dunia ini bisa dikatakan 1 di antara mereka adalah muslim. Belum lagi kebangkitan Islam di Eropa. Umat Islam semakin bertambah. Ada 38 juta lebih kaum muslimin di sana. Di Rusia yang merupakan bekas komunis, justru jumlahnya sangat fantastis. Ada 20 juta kaum muslimin di sana. Kemudian di Amerika pun juga demikian. Tidak kurang dari 2,5 juta kaum muslimin di sana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu itu semuanya adalah hal-hal yang sangat menggembirakan kita semuanya. Belum lagi fenomena di Eropa ataupun di Barat, banyak gereja-gereja yang berubah fungsi menjadi masjid. Tidak kurang di London, di Inggris, ada 423 gereja yang telah beralih fungsi menjadi masjid dari 500 gereja yang telah dikosongkan oleh jamaatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belum lagi kemudian ada fenomena yang sangat menarik. Pejabat-pejabat publik di Eropa yang beragama Islam itu sudah semakin banyak. Mereka ada yang menjadi wali kota, mereka ada yang menjadi menteri, dan mereka ada yang menjadi DPR. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa ini semuanya terjadi? Tentu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada satu sunnatullah yang bisa kita pelajari. Justru karena akibat apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, oleh Barat terhadap Islam, justru umat Islam semakin banyak dan kebangkitan semakin menggeliat. Peristiwa WTC, gedung WTC yang diruntuhkan, yang sampai sekarang dituduhkan pelakunya itu adalah kepada kaum muslimin, yang terjadi pada tanggal 11 September tahun 2001, 21 tahun yang lalu, itu ternyata tidak melumpuhkan minat non-muslim untuk mempelajari Islam. Justru kemudian ketika Islam dikoyok-koyok, umatnya dituduh sedemikian rupa, justru kaum non-muslim itu justru penasaran untuk mempelajari Islam, dan karenanya akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Dan insya Allah tidak waktu yang lama lagi akan dibangun di sekitar WTC itu satu masjid untuk kaum muslimin. Belum lagi apa yang dilakukan oleh Barat, melakukan invasi, penjajahan di Timur Tengah dan di negara-negara Islam seperti Afghanistan, seperti Syria, seperti Libya, Irak, dan lain sebagainya.
Apa yang dilakukan itu justru kemudian sebagian dari rakyat mereka itu melakukan migrasi ke barat, dan mereka tinggal di Eropa, mereka tinggal di Amerika, sebagian mereka ada tinggal di Australia. Dan apa yang dilakukan? Muslim tetap muslim. Mereka tidak melepaskan agamanya. Justru kemudian mereka mengembangkan agamanya, dan mereka melahirkan anak lebih banyak dibandingkan orang-orang pribumi yang berada di sana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah fenomena yang baik. Ternyata kebangkitan Islam itu sudah mulai kita rasakan. Bagaimana dengan di Indonesia? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Indonesia pun juga demikian. Sesungguhnya kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang luas. Di Indonesia pun juga demikian, kita rasakan kebangkitan itu. Dan kebangkitan dunia ini harus ada yang mempeloporinya, harus ada yang menjadi lokomotifnya, harus ada negara besar Islam yang menjadi terdepan di antara mereka. Para ulama seluruh dunia dan para aktivis gerakan Islam memandang satu negara dengan potensi ini. Negara itu bukan Saudi, negara itu bukan Mesir, negara itu bukan Turki, tapi negara itu adalah Indonesia. Mungkin sebagian kita yang pesimis akan tertawa. Bagaimana mungkin Indonesia akan menjadi lokomotif kebangkitan Islam? Bukankah hari-hari ini kita dikuyok-kuyok, ulama dipenjarakan, sebagian ulamanya dikebirikan, umatnya sedemikian rupa dibikin tidak bisa bergerak, dibikin tidak bisa bersuara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang fenomena itu harus kita akui. Di rezim sekarang ini kaum muslimin babak belur, satu dengan yang lain bertengkar, satu dengan yang lain saling menyalahkan, satu dengan yang lain saling menyerang. Itu adalah benar. Tapi apakah di balik itu semuanya kita tidak memiliki cita-cita dan optimisme bahwasanya kita akan keluar dari situasi seperti itu? Kita yakin kita pasti keluar, dan kita harus berupaya keluar mulai tahun ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang membuat kita yakin? Pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sifat kaum muslimin itu unik. Ketika mereka diberikan kebebasan, diberikan kesempatan yang lapang, justru mereka lalai. Tapi ketika mereka itu digencet, dipencet, ditekan, dipenjarakan, justru mereka bangkit. Fenomena kebangkitan apa yang bisa kita rasakan untuk optimis bahwasanya Indonesia akan bangkit dan menjadi negara besar? Ada fenomena yang luar biasa, yang ini tidak terbendung, dari waktu ke waktu terus membesar fenomena ini. Hari-hari ini kita disajikan dengan kebangkitan masjid. Bukan hanya satu dua fenomena itu, tapi mayoritas masjid-masjid besar, masjid-masjid nasional itu semuanya bangkit. Kalau kita lihat di media sosial, luar biasa. Mereka menyadari bahwasanya masjid sekarang ini tidak boleh fungsinya hanya satu, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah mahdoh. Sekarang ini fenomena yang luar biasa. Seluruh masjid mengembangkan fungsinya dan menambah fungsinya. Ibadahnya semakin diperkuat. Kemudian muamalahnya juga demikian, diberikan layanan-layanan yang luar biasa. Semangat untuk kembali dan mengembalikan
fungsi masjid sebagaimana fungsi masjid pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah kita rasakan. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengawali dakwah, mengawali peradaban manusia itu dengan masjid? Jika masjidnya makmur, jika masjidnya berfungsi maksimal, maka otomatis umat ini akan mengalami kebangkitan, dan itu tidak bisa dilawan. Tinggal apakah kemudian kita mau memakmurkan masjid ini atau tidak. Fenomena yang kedua, hari-hari ini masjid-masjid penuh dengan program tahfidzul Quran, dan itu bukan hanya sekedar di masjid-masjid, bahkan sekarang menyebar ke lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis Al-Quran, dan ternyata mereka unggul dalam semua cabang ilmu. Tidak hanya unggul dalam ilmu agama, tapi mereka juga unggul dalam ilmu umum. Banyak sekarang ini para hufadzul Quran yang menjadi dokter atau calon dokter. Banyak hufadzul Quran hari ini yang menjadi insinyur, banyak hufadzul Quran yang menjadi ekonom, dan lain sebagainya. Ini adalah fenomena yang menggembirakan, yang ini tidak bisa dilawan, karena masyarakatlah yang bergerak, bukan ormas, bukan organisasi politik, bukan tokoh, tapi ini adalah gerakan masyarakat, kesadaran masyarakat untuk kembali kepada Al-Quran. Dan dimulai dengan tahfidzul Quran, dimulai dengan pemahaman terhadap Al-Quran. Fa insyaallah ta'ala, ketika kaum muslimin kembali kepada roh Al-Quran, maka kebangkitan itu pasti akan terjadi sebentar lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tahfidzul Quran hari-hari ini atau lembaga-lembaga yang berbasis Al-Quran hari ini ibarat jamur di musim penghujan, tumbuh luar biasa banyak. Lembaga-lembaga pendidikan yang lama menambah pelajaran dengan tahfidzul Quran, dan menambah dengan program Al-Quran. Ini tentu saja adalah hal yang kita syukuri dan menjadi fenomena yang baik, dan kita optimis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu fenomena yang lain yaitu yang ketiga. Hari-hari ini kita disajikan lembaga-lembaga publik, bukan hanya lembaga-lembaga agama, lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga ekonomi, semuanya sudah memberikan label syariah. Ada bank syariah, ada perumahan syariah, bahkan juga ada ekonomi syariah dan segala macamnya. Memang barangkali ada yang berbicara dan bilang, itu syariah hanya sebagai label saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perubahan itu tidak bisa sekaligus. Ketika kita dalam kondisi dengan sistem jahiliyah, kondisi kufur seperti ini, tidak mungkin langsung kita berubah. Maka kita harus bersabar dengan proses ini. Patut kita syukuri apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di kemudian nanti kita bisa melaksanakan Islam ini secara sempurna. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa hal tadi membuat kita semakin optimis bahwasanya Indonesia layak untuk menjadi gerbang, menjadi pelopor kebangkitan Islam. Ini beberapa alasan diantaranya. Yang pertama, negara Indonesia itu secara geografis adalah negara paling besar di antara negara-negara dengan penduduk Muslim. Yang kedua, jumlah penduduk Indonesia atau populasi Indonesia ini luar biasa, 270 juta lebih, jumlah yang sangat besar jika dibandingkan dengan negara-negara berpenduduk Muslim. Maka kita adalah nomor 1.
Jika dibandingkan dengan negara-negara sedunia, maka kita itu berada di urutan nomor 5. Jumlah penduduk yang sangat besar ini adalah merupakan potensi untuk menjadi negara besar. Belum lagi kemudian sumber daya alam, baik itu di lautan maupun di daratan, baik yang itu sumber daya alam berupa makanan maupun ternak maupun tambang-tambang, kita luar biasa. Kita bisa mandiri dan tidak mungkin kita kelaparan kalau kita bisa memaksimalkan potensi sumber daya alam ini. Kita memiliki 2 musim dan setiap musim memberikan makanan untuk kita. Sepanjang tahun kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala air, dan ini tentu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Sehingga dengan demikian, dengan sumber daya alam yang luar biasa ini, maka negara-negara di luar Indonesia berupaya untuk menggalinya, merebutnya dengan segala upaya agar supaya bangsa Indonesia menjadi negara miskin dan tetap bergantung dengan negara besar. Saatnya lah kita mandiri, saatnya lah kita bangkit, saatnya lah kita menjadi negara besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Belum lagi kemudian kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala satu kesempatan, yaitu kita menjadi mayoritas muslim. Ilmuwan muslim ada di sini dan semuanya adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bahwasanya negara kita ini telah memenuhi syarat untuk menjadi negara besar. Di antaranya adalah negara kita ini adalah meskipun negara kepulauan tapi bisa disatukan. Meskipun bangsa Indonesia ini terdiri dari suku-suku yang beragam, akan tetapi mereka bisa disatukan. Meskipun mereka berbahasa dengan beragam bahasa, mereka bisa disatukan dengan satu bahasa. Sehingga dengan demikian kesatuan telah ada dan telah dimiliki oleh bangsa ini, sehingga dengan demikian kita layak untuk menjadi negara besar. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu PR. Ini potensi, ini adalah peluang. Tinggal apakah peluang ini bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya atau tidak. Karena itu hendaklah setiap kita mengambil peran. Setiap kita, baik kita sebagai individu atau kita sebagai anggota satu lembaga, atau bahkan kita memiliki lembaga tertentu. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apapun status kita, hendaklah kita mengusung kebangkitan ini. Jika kita sebagai pengurus takmir, jika kita sebagai pengurus satu masjid dan musola, maka hendaklah kita upayakan masjid kita itu bangkit dengan memperbanyak jamaah, dengan memperbanyak kegiatan. Seandainya kita ekonom, mari kita bangkitkan ekonomi sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita menjadi politisi, maka adalah kita memperjuangkan nilai-nilai Islam. Siapapun kita dan peran apapun yang kita miliki, adalah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini semuanya membangkitkan kita semuanya, memotivasi kita semuanya, bahwasanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang layak untuk memimpin dunia, terutama adalah negara muslim. Karena sesungguhnya kita adalah negara besar dan nantinya kita duduk bersama negara-negara yang lain mengatur dunia ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun.
salawat dan salam marilah selalu kita sampaikan kepada qudwah kita, tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah pada khutbah yang kedua ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepadanya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selaku bangsa, selaku umat yang berada di Indonesia ini dijadikan sebagai pelopor untuk kebangkitan Islam. Karena sesungguhnya semua ulama, semua aktivis di dunia memandang Indonesia. Maka hendaklah kita optimis dan kita yakin dan kita percaya diri bahwasanya kita adalah negara besar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما ربنا ظلمنا انفسنا فلم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسأل حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.